Sudah hampir 2 tahun Israel melancarkan perang besar-besaran untuk menghancurkan Hamas usai serangan 7 Oktober 2023. Tapi kenyataannya, Hamas masih berkuasa di Gaza. Meski markas hancur, pemimpin tewas, dan warga Gaza hidup di bawah blokade ketat, kelompok ini tetap memerintah, berperang, dan bahkan membayar gaji anggotanya. Bagaimana bisa Hamas bertahan di tengah tekanan sebesar itu? Inilah 5 kunci yang membuat Hamas terus bertahan hingga membuat Israel terus kewalahan. Kunci pertama yaitu kekuatan sosial dan ideologis. Pelansir media Ynet, Hamas tidak hanya berperan sebagai kelompok militer atau partai politik. Mereka memiliki basis sosial yang sangat kuat dalam masyarakat Palestina. Ketua Forum Studi Palestina di Moshe Dayan Center, Michael Milstein, menilai kekuatan Hamas berakar dari keterlibatan langsung dalam berbagai aspek kehidupan warga Gaza. Menurut Milstein, infrastruktur sosial ini menjadi sumber utama ketahanan Hamas, bahkan ketika mereka kehilangan puluhan ribu anggota. Pandangan ini sejalan dengan Kepala Departemen Hubungan Arab dan Internasional untuk Jihad Islam Palestina, Ihsan Ataya, yang menilai kekuatan Hamas berasal dari komitmen ideologis dan organisasi yang rapi. Hamas dianggap mampu menjaga ketertiban internal meskipun dalam kondisi perang. Kunci kedua yaitu adaptasi militer. Meski kehilangan batalion dan brigade, Hamas berhasil menyesuaikan taktik perangnya sejak pertengahan 2024. Mereka mengandalkan unit-unit kecil yang fleksibel untuk melakukan serangan di wilayah perkotaan. Meski Israel menguasai udara, Hamas tetap dapat melakukan operasi militer terkoordinasi. Salah satu kunci keberhasilan taktik Hamas adalah jaringan terowongan bawah tanah yang memungkinkan mobilitas pasukan, distribusi senjata, dan pergerakan pimpinan secara aman. Kunci ketiga, ketahanan finansial kreatif. Hamas mampu mempertahankan sistem pembayaran untuk anggota mereka meskipun dalam tekanan finansial dan blokade. Caranya dengan mengganti pembayaran tunai dengan bantuan logistik dan mengatur sumber dana alternatif. Kemampuan ini pun membuat frustasi pihak Israel karena membuktikan Hamas tetap mampu bertahan. Investigasi BBC juga menunjukkan Hamas telah menimbun uang tunai lebih dari 700 juta dolar sebelum perang yang masih disalurkan secara rahasia. Gaji yang dibayarkan memang berkurang drastis, namun Hamas menutupinya dengan pajak tambahan dan penjualan barang. Kunci keempat yaitu koordinasi kepemimpinan. Banyak yang mengira kepemimpinan Hamas terpecah antara mereka yang berada di Gaza dan yang di luar negeri. Namun koordinasi mereka disebut-sebut tetap solid terutama dalam pendanaan dan strategi. Ataya menyebutkan tokoh-tokoh tertentu menjadi penghubung utama yang mengatur aliran dana dari luar negeri. Meskipun jalur pengiriman dana semakin sulit akibat penguasaan rute Philadelphia oleh Israel, Hamas tetap berhasil menemukan cara untuk menyalurkan dana tersebut. Kunci kelima, strategi perang jangka panjang. Hamas memilih strategi bertahan lama demi melemahkan musuh secara perlahan, bukan untuk menang cepat. Fokusnya adalah membuat biaya perang semakin besar bagi Israel. Analis menyebut langkah ini sebagai satu-satunya opsi realistis mengingat tidak adanya kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata. Meskipun Hamas tidak lagi sekuat dulu, mereka dinilai masih tetap berdiri yang menunjukkan betapa dalamnya akar mereka di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap ingin melanjutkan rencana serangan baru terhadap Hamas di Gaza. Dalam konferensi pers pada Minggu 10 Agustus 2025, Netanyahu mengatakan militer Israel akan memperluas operasi ke Gaza Tengah dan kota Gaza. Padahal, ratusan ribu warga Palestina kini mengungsi ke wilayah tersebut karena menganggapnya lebih aman. Netanyahu berdalih Israel tidak punya pilihan selain mengalahkan Hamas dengan membombardir seluruh Gaza karena kelompok itu menolak meletakkan senjata. Keputusan ini langsung memicu kemarahan internasional. Banyak lembaga bantuan dan negara Eropa menuding pembatasan distribusi bantuan oleh Israel serta sistem distribusi baru yang mereka dukung sebagai penyebab kelaparan parah di Gaza. Rencana ini juga menuai penolakan keras dari keluarga sandera Israel yang khawatir para sandera bisa tewas akibat serangan itu. Beberapa pemimpin militer Israel pun keberatan karena khawatir prajurit mereka sudah kelelahan. Rencana Netanyahu juga dianggap tidak jelas.
Kritikus politik Israel Nahum Barnea mempertanyakan tujuan dan arti sebenarnya dari rencana merebut kendali kota Gaza. Hal senada juga diungkapkan oleh mantan duta besar Israel Alon Pinkas yang menilai Netanyahu tidak memiliki tujuan politik yang jelas. Di lain sisi, Hamas mengecam keputusan Israel untuk menduduki Gaza secara total. Mereka menyebut langkah ini sebagai eskalasi permusuhan yang signifikan dan potensi kejahatan perang terhadap hampir 2 juta warga Palestina. Hamas juga mengkritik pemerintahan Netanyahu, menuduhnya melakukan pembersihan etnis dan mengabaikan nasib para sandera. Menurut Hamas, langkah ini menjadi alasan mengapa Israel menarik diri dari perundingan gencatan senjata terakhir yang dilaporkan hampir mencapai kesepakatan. Kelompok ini pun memperingatkan pendudukan yang direncanakan tidak akan mudah dan mereka siap memberikan perlawanan sengit. Itulah 5 kunci yang membuat Hamas mampu bertahan di tengah gempuran serangan Israel selama hampir 2 tahun. Kini, Hamas harus menghadapi ambisi Netanyahu yang ingin menguasai seluruh Gaza. Mampukah Hamas sekali lagi mempertahankan kendali di Gaza seperti yang mereka lakukan sebelumnya? Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.